Kalau ditanya asli, saya orang asli Batam. Mas Bedi dan kawan-kawan tahu ada rumah Limas Potong. Ya. Di sana itu adalah rumah tempat kelahiran saya. Oke. Alhamdulillah, anak 3, istri 1. Yang namanya advokat itu harus tahu semua. Tahu semua. Harus tahu semua. Harus ngerti karena masyarakat itu kan tahunya pengacara atau advokat kan tahu hukum. Dan tentunya kita selaku lawyer, mari kita sama-sama menjaga etika profesi kita. Karena kita adalah profesi yang mulia. Tamu kita. Sahabat kita, jumpa lagi dalam podcastnya Tamu Kita. Tentunya di edisi kali ini kami akan menghadirkan narasumber tokoh kita yang ada di Batam. Kita akan mengenal lebih dekat dengan narasumber. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Mustari yang merupakan Ketua Peradi Kota Batam. Sudah ada di samping saya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mustari. Mas Bedi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Luar biasa Pak ya. Tahun Amin, 2025 kita harus semangat. Semangat. Kita santai Semangat aja harus Pak sukses. di podcastnya Tamu Kita ya Pak ya. Iya. Kita ingin lebih kenal, lebih dekat sama Pak Mustari. Pak Mustari ini orang mana aslinya Pak? Kalau ditanya asli, saya orang asli Batam. Asli Batam. Asli Batam. Orang Tepatnya tua? di Batu Besar. Di Batu Besar. Iya. Artinya gimana? Orang tua memang asli di sini? Orang tua kalau yang laki-laki orang Melayu. Oke. Jadi kalau yang ibu itu orang Bugis. Oke. Bugis. Melayunya di mana Bapak? Melayunya Tanjung Batu. Tanjung Batu. Iya, Berarti Tanjung Bapak Batu. memang asli orang Batam ya? Iya, saya lahir. Mungkin Mas Bedi dan kawan-kawan tahu ada rumah Limas Potong. Ya. Di sana itu adalah rumah tempat kelahiran saya. Oke. Nah, itu dia. Tahun berapa Bapak lahir? Saya lahir 31 Januari 1969. Udah berapa tahun berarti sekarang Pak? Berapa ya? Hampir 56 lah ya. Hampir 56 tahun. Tapi Bapak terlihat segar dan awet muda ya Pak ya? Biasa aja, biasa. Baik Pak, berapa orang anak? Alhamdulillah, anak 3, istri 1. Ini satu Pak ya. Perempuan berapa? Laki-laki berapa? Yang besar itu laki-laki, itu umurnya sudah mau masuk 26. Oke. Yang nomor 2, yang laki-laki ini itu akan jadi lawyer juga. Wah, pengacara sekarang juga? ada di sini di kantor. Oh, ada di sini. Ya, yang nomor 2 sekarang masih kuliah di UII Jogja. Oke. Udah mau selesai juga. Apa ambil hukum juga? Dia psikolog. Oh psikolog Pak ya. Kirain psikolog. sampai nyamain papanya nanti. Iya. Yang ketiga ini masih kelas 6 SD. Jadi jaraknya jauh dengan kakaknya. Perempuan juga. Baik. Yang nomor 1 tadi artinya memang hukum juga ya Pak ya? Hukum, hukum dia hukum. Kenapa memang ingin tertarik sama kayak papanya jadi pengacara? Kalau menurut penuturan si anak, iya. Karena mungkin ya, dia melihat sosok ya. Sosok si ayah mungkin ya. Mungkin siapapun anak mungkin melihat orang tua. Mungkin dia melihat sosok si ayah, backgroundnya hukum ya, dia mau ikut seperti saya. Dan malah kita pancing, udahlah di instansi tertentu ya kan, dia nggak mau, tetap juga mau ikut. Seperti itu. Ibu rumah tangga? Atau Ibu rumah tangga. Ibu Ibu rumah tangga. Di mana Bapak tinggal di Batam? Di Sungai Panas. Di Sungai Panas. Di Sungai Panas. Oke. Sungai Panas, dekat Bengkong ya Pak ya? Iyalah, perbatasan antara Kecamatan Bengkong dengan Batam Kota itu. Berarti memang dari kecil apa dari keluarga tinggal di sana? Enggak. Saya setelah kuliah selesai, kemudian kan udah ini jadi lawyer ya, jadi pengacara. Kemudian saya tidak di Batu Besar tuh hanya sekitar 1 tahunan. Kemudian saya ke arah Bengkong waktu itu. Di situ bertemulah dengan seorang perempuan, seorang gadis yang bernama Rosalinda. Wow. Itulah sekarang istri saya dan mantan pacar saya. Seperti itu. Jadi ibunya dari anak-anak? Iya, ibu dari anak-anak. Baik. Pak, artinya Bapak memang asli orang Batam. Kalau Bapak melihat Pak dari Bapak mungkin masih kecil, kemudian sampai dengan 2025 nih, gimana Pak kalau menurut Bapak perkembangan Kota Batam Pak? Kalau perkembangan sungguh luar biasa.
beda dengan waktu kita kecil-kecil ya. Mungkin Mas Bedi dan kawan-kawan semua punya kampung, dan tentunya kampung itu suasananya memang desa kali. Desa kali, pohon kelapa, kemudian kalau kita misalnya kita di pinggir laut, ya untuk cari ikan aja tidak harus ke mana, ke jauh ke laut. Di pinggir pantai aja udah dapat. Kepiting di depan. Artinya memang suasana yang dulunya jauh berbeda dengan sekarang ya, karena memang perkembangan industri ya sejak Otorita Batam ini ya ada di Batam seperti itu. Apa yang paling mendasar, yang paling jauh perkembangannya Pak? Pembangunan kah, ekonominya atau apa Pak kalau di Batam? Kalau Batam ya jelas pembangunan ya, pembangunan industrinya itu luar biasa. Karena memang kita orang asli sini, orang tempatan sini memang ya mau tidak mau, harus tidak harus memang harus berdampingan dengan pembangunan. Jadi kita sebagai orang tempatan harus bagaimana memperkuat SDM. Seperti itu. Iya. Baik, artinya kita orang yang benar-benar asli di Batam, terkait dengan kemajuan Batam ya kita harus ikut di situ Pak ya. Iya, betul. Baik, ini di sesi pertama udah lebih kenal dekat sama Pak Mustari ya Pak ya, terkait dengan keluarga dan juga dari kehidupannya. Kita di sesi kedua Pak, kita terkait dengan karir Bapak. Yes. Ini Bapak Ketua Peradi Kota Batam Pak ya. Ini dari kapan kemarin Pak? Saya pada saat muscap itu di bulan November 2021. Oh, 2021. Saya baru satu periode 2021 dalam pemilihan. Alhamdulillah memang saat itu kita bisa ini ya dipercaya oleh inilah anggota Peradi untuk menjadi ketua saat itu. Secara aklamasi kemarin atau ada juga? Kita ada 3 kandidat waktu itu. 3 Ada 3 kandidat dan kebetulan pilihan ke saya. Oke. Gimana kemarin situ pemilihannya Pak? Ada suara gitu? Bapak paling banyak dapat suara? Iya. Alhamdulillah. Berapa? Ingat nggak Pak berapa suara? Kalau kemarin itu berapa ya? Sekitar 100 lah, 100-an. Nah, 100-an, kemudian yang kedua itu 50-an, yang ketiga itu sekitar 20-an. Nah, sekitar itu. Pak, berapa jumlah anggota di Peradi Batam? Kalau anggota kita sampai saat ini di database itu ada sekitar hampir 500-an. 500-an? Iya, itu. Dan ini mereka pengacara semua ya Pak ya? Iya, pengacara. Karena ada yang aktif, ada yang kadang-kadang yang tidak aktif. Karena yang bahasanya tidak aktif ini banyak yang mereka kerja di perusahaan, legal di perusahaan, ya kan. Tapi database kita menunjukkan di angka 500-an. Dengan yang baru-baru ini ya, yang baru kita sumpah kemarin, ya. Dan mereka Pak di setiap muscap ini mereka yang memiliki hak untuk suara untuk memilih. Okay. Mereka punya hak suara sepanjang mereka itu adalah mempunyai kartu anggota. Seperti itu. Pak, Bapak baru satu periode Pak ya di 2022? 2021 sampai 2026. Oh 5 tahun. 5 tahun kita. 5 tahun, baik. Pak, ini artinya udah jalan berapa tahun Bapak jadi ketua? Udah jalan 3 tahun. 3 tahun. Gimana rasanya Pak pengalamannya? Oh, luar biasa. Luar biasa. Karena gini, gimana, Mas Pak? Bedi kan ya paham sendiri memang yang kita pegang ini lawyer ya, anggota advokat, artinya kan orang-orang yang kritis. Orang-orang yang kritis, pengacara, semua kritis. Artinya semua mempunyai argumen. Tapi seiring perjalanan waktu, ya kita sebagai ketua harus bisa bersikap, kita harus bisa bijak, dan ya kita harus mengakomodir apa yang kira-kira yang dirasakan itu baik dan bermanfaat untuk organisasi. Seperti itu. Baik. Apa menurut Bapak catatan mungkin yang tantangan atau yang hal-hal yang sampai sekarang ini, oh ternyata ini ya kalau jadi ketua apa Pak? Kritik. Kritik memang ya kritik dari rekan-rekan ya, rekan-rekan anggota itu kan ya memang saya kira ada sesuatu yang memang wajar. Wajar mereka itu kritik itu saya kira bukan kritik yang
menyesatkan juga. Saya kritik membangun, membangun. Cuma ya saat kita kan kalau lawyer ini kan semua punya argumen, punya suara lah ya untuk melakukan suatu berbicara ya kan. Jadi ya itu memang ialah awal-awalnya kan kita agak-agak pusing juga ini. Ini kan untuk bagaimana kita dengan anggota ya kan, tapi lama-kelamaan saya lihat dari sisi positif. Positifnya memang rekan-rekan ini semua, rekan advokat ini ingin Pradi ini lebih tinggi lagi sebenarnya. Bukan isinya dia memberikan suatu kritikan itu hanya menjatuhkan ketua gitu kan, tapi memang dia ingin supaya Pradi ini tetap eksis, baik Pradi di Kota Batam maupun untuk nasional. Itu. Pak, kalau secara struktur di Pradi apa? Ketua ada? Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil dan ketua bidang dan ada seterusnya. Oh, banyak itu Pak, untuk kepengurusan kita hampir 90-an pengurus. Kepengurusan Pak. Iya, memang agak bengkak. Agak gemuk. Nah, khusus untuk ketua ini apa sebenarnya Pak fungsinya atau tugasnya Pak? Kalau tadi ya, kalau kita kaitkan tadi dengan kritikan ini, mereka memang kritiknya apa sih untuk ketua? Apa Pak? Kalau ketua ya pasti menjalankan roda-roda organisasi, ya kan. Bagaimana organisasi tetap berjalan, ya kan. Kemudian ada yang sifatnya tahunan, yang itu adalah ada pendidikan. Itu yang kita lakukan, itu kan pendidikan sesuai advokasi. dengan iya. Sesuai undang-undang advokat ya, ada pendidikan advokat itu yang dinamakan PKPA, pendidikan profesi. Kemudian ada jenjang ujian advokat. Setelah ini lulus semua, baru ada namanya pengangkatan dan penyumpahan. Itu program tahunan itu memang tetap harus ada. Sifatnya lokal atau nasional? Lokal. Lokal aja. Kita lokal. Nanti kalau untuk penyumpahan baru ke pengadilan tinggi. Seperti itu. Baik, dan ini yang sudah kita kerjakan Pak? Sudah kita kerjakan, tiap tahun kita kerjakan. Mungkin dalam waktu dekat ini, Januari ini, akan ada pengangkatan dan penyumpahan di Pengadilan Tinggi Kepri, Pinang. Pak, artinya kita tadi ya Pak ya, kerjasama dengan instansi kita dari Kejari, dengan Kejati seperti itu ya Pak ya, kalau Pradi ya. Gimana sejauh ini Pak? Kalau kerjasama, iya kalau untuk ya kopi morning biasa ya, tapi untuk kerjasama yang hal-hal yang memang kita udah silaturahmi ya, kita tetap ada dengan instansi, misalnya pihak Polresta Barelang ya kan, kemudian pihak Kejari ya, dan pihak-pihak mana yang ada korelasi dengan inilah bidang kita, seperti itu. Pak, kalau di Batam Pak ya, ini teman-teman dari Pradi Batam ini kasus apa atau hal-hal apa yang ditangani paling banyak Pak? Untuk kasus-kasus yang ditangani oleh teman-teman pengacara. Kalau untuk kasus ya jelas bermacam-macam. Ya mau pidana, mau perdata, tata usaha negara ya kan, semuanya bisa tergantung masing-masing. Masing-masing mungkin misalnya lawyer A dia bisa dia dapat perkara A misalnya kan pembunuhan, dia akan pidana ya, itu dan tidak ada spesifik, tidak ada spesifik pengacara A harus ini misalnya kan pidana penjara harus ini, tapi yang namanya advokat itu harus tahu semua, harus tahu semua, harus ngerti, karena masyarakat itu kan tahunya pengacara atau advokat kan tahu hukum. Ya, tahu hukum. Jadi ya memang advokatnya harus banyak belajar, banyak belajar. Jangan sampai kita ketinggalan dengan apabila ada klien-klien yang memang ingin bertanya sama kita memang dianggap memang tahu hukum. Luar biasa ya Pak ya. Pak ingin tahu tadi dari ratusan anggota Pradi Batam ini, dari Pak Ketua sendiri Pak Mustari, seperti apa nih Bapak menilai kompetensi dari mereka Pak? Tadi sebenarnya harus tahu semua ya Pak ya. Iya. Gimana Pak? Terkait dengan kompetensi teman-teman ini Pak, apakah sudah berkompeten seperti itu Pak, kalau kita bandingkan dengan para pengacara atau juga teman-teman pengacara yang ada di luar Batam seperti itu Pak? Ya kalau untuk
pengacara di Batam ini sudah sangat luar biasa ya. Saya lihat banyak yang pastinya yang bergelar doktor tuh banyak. Di organisasi banyak yang bergelar doktor. Mereka bisa kok, bisa untuk ya berkompetisi ya, bersaing dengan maaf yang ya lawyer dari luar. Saya kira nggak kalah kita, nggak kalah saing dengan lawyer dari luar, karena memang lawyer dari pengacara di Batam itu sudah luar biasa juga. Dari sisi ilmunya pun sudah mumpuni semua. Tinggal bagaimana tingkat kepercayaan daripada masyarakat saja. Dia mau yang mana. Tapi saya kira yang di Batam sudah oke semua pengacara. Tinggal bagaimana juga kita menjaga etika, menjaga attitude sebagai seorang lawyer dalam mendampingi klien kita. Ini yang karena memang profesi ya Pak ya, pengacaranya Pak ya. Baik Pak, terkait dengan tadi pendampingan kepada teman-teman yang masyarakat yang membutuhkan pengacara. Kalau dari Pradi Batam sendiri Pak, dari catatan kita ada nggak teman-teman pengacara yang tentunya bertentangan juga dengan hukum seperti itu Pak? Kalau itu ada banyak. Ya ada. Ada beberapa ya, laporan ke Pradi Batam ya, DPC Pradi Batam khususnya terkait dengan ada anggota kita yang diduga ya, melanggar kode etik. Sempat datang ke sini juga kita sampaikan kalau memang Bapak Ibu memang merasa dirugikan, silakan membuat surat. Surat ke kita, nanti kita coba secara organisasi kita panggil. Tapi untuk sidang kode etik itu tetap masih di Jakarta, di DPN Pradi. Karena kita belum ada Dewan Kehormatan, karena kita belum bentuk. Jadi banyak ada beberapa juga yang dalam selama saya menjabat ini ada beberapa juga yang datang ke kita mengenai kode etik tadi. Pak Mustari, sebelum kita ke sesi 3, sesi terakhir ya Pak ya, ada beberapa artikel, mungkin kata-kata yang menginspirasi untuk teman-teman pengacara atau juga masyarakat Batam Pak, dari Pak Mustari selaku Ketua Pradi Batam. Boleh silakan Pak. Ya, terima kasih. Untuk rekan-rekan semua, mari kita membangun organisasi Pradi ini agar lebih lebih eksis untuk ke depan demi untuk pembangunan Kota Batam juga, dan tentunya kita selaku lawyer mari kita sama-sama menjaga etika profesi kita, karena kita adalah profesi yang mulia. Luar biasa Pak ya. Kita di sesi ketiga ya Pak ya. Ada beberapa artikel Pak yang akan kami bacakan, dan nanti langsung Pak Mustari dijawab ya Pak ya. Baik, di artikel pertama Pak, ini ada Pradi Kota Batam buka pelayanan bantuan hukum gratis ke masyarakat. Nah, seperti apa Pak ini penjelasannya? Iya, terima kasih Mas Medi. Iya, kita ada pelayanan hukum gratis. Kita kan punya pusat bantuan hukum. Nah, itu sudah terbentuk kemarin sejak saya menjabat sebagai ketua Pradi. Kita bentuk namanya pusat bantuan hukum. Dan di situ banyak yang kita lakukan untuk pelayanan hukum ke masyarakat. Jadi ada masyarakat yang kurang mampu, yang membutuhkan bantuan hukum. Nah, itu kita bantu. Kita bantu melalui PBH, Pusat Bantuan Hukum tadi. Dan alhamdulillah luar biasa banyak. Banyak yang datang, dan salah satu kasus yang lagi viral juga dulu kemarin, kita mengutus beberapa orang juga rekanan kita dari PBH, kasus Rempang kemarin ada juga untuk pendampingan ya di Polres gitu. Artinya kita ada layanan untuk ada layanan gratis ya Pak ya. Ada. Tapi pelayanannya benar-benar maksimal ya Pak ya, walaupun gratis ya. Iya, maksimal. Saya lihat rekan-rekan di PBH itu memang maksimal. Saya belum ada dengar keluhan dari masyarakat pencari keadilan itu yang mengatakan rekan-rekan PBH itu melakukan sesuatu yang di luar ini ya, kemampuan kita. Tapi sepertinya jalannya baik.
Baik, artinya terlepas dari tadi ya Pak ya, kita bekerja tapi ada juga untuk sosialnya ya Pak. Ada sekali. Baik, ini Pak artikel yang kedua. Pererat tali silaturahmi Family Gathering DPC Pradi Batam penuhi keseruan di Pantai Melur. Jadi Iya. ada rekreasinya juga Pak ya? Betul. Boleh Pak dijelaskan Jadi gini, gimana kemarin itu? ini salah satu memang agenda yang memang pada saat saya mau jadi ketua itu udah terpikirkan family gathering. Ya. Karena apa? Rekreasi dulu ya Pak ya? Iya, family gathering. Karena kita selama tiap hari ini kan bergelut dengan ini ya, dengan sidang dan sebagainya. Dan pastinya ada benturan-benturan. Benturan antara sesama rekan, ya kan, bukan benturan berantem, tidak. Dari sisi pembelaan, apa salahnya kita, ayo kita menjaga silaturahmi. Dengan cara apa? Dengan cara kita lakukan family gathering tadi. Jadi Banyak yang ikut? luar biasa. Luar biasa. Jadi semuanya dibawa, keluarga, anak semua dibawa. Artinya ini adalah suatu jadi keluarga, keluarga besar DPC Pradi Batam. Jadi alhamdulillah kemungkinan besar ini akan kita jadikan agenda kita, agenda tahunan. Seperti itu. Untuk refreshing dan tentunya untuk nanti kerjanya lebih baik lagi seperti itu. Iya. Baik Pak Mustari. Pak satu lagi Pak, ini juga yang butuh konfirmasi dan juga penjelasan dari Pak Mustari ya. Mantan wakil ketua Pradi ya Pak ya, terancam 7 tahun penjara nih Pak. Mungkin ini juga untuk mengantisipasi untuk, boleh silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Bedi. Ya, mungkin kita sudah ketahui bahwa salah satu pengurus DPC Pradi Batam, ya tepatnya sebagai wakil ketua DPC tersangkut pidana, ya kan, mungkin kita ketahui, dan tentunya kita kemarin mau melakukan pembelaan juga, sepanjang memang diminta oleh keluarga atau si yang bersangkutan. Dan kita sudah mengutus anggota kita di bidang pembelaan hukum, anggota. Itu kemarin sampai di tingkat penyidikan. Dan setelah itu oleh pihak keluarga menggunakan lawyer sendiri pas saat persidangan. Dan tentunya ini kan menjadi atensi kita juga. Saya selaku ketua Pradi menjadi atensi dan menjadi perhatian khusus juga untuk semua. Memang dalam hal kita beracara, dalam hal kita melakukan pembelaan hukum memang harus berhati-hati. Jadi jangan asal sembrono saja. Jadi kita melihat apakah ini benar-benar memang tidak bermasalah atau tidak, gitu. Karena tadi ya Pak ya, sebaik-baik pekerjaan kita ya pasti ada juga yang hilaf atau apa yang tentunya menjadi perhatian. Ya, dan tentunya seminimal mungkin lah. Jangan sampai kita bermasalah. Itu. Luar biasa Pak Mustari ya. Baik Pak Mustari, terima kasih Pak waktunya. Iya. Kita sudah di sesi terakhir tadi ada beberapa artikel yang sudah Pak Mustari jelaskan dan juga klarifikasi tentunya ya Pak ya. Sehat selalu Pak Mustari. Terima kasih Mas Bedi dan rekan-rekan semua. Nanti kita akan berjumpa lagi, kita podcast lagi ya Pak ya. Ya. Dan sahabat kita, demikian podcast tamu kita di edisi hari ini, tentunya bersama dengan narasumber Ketua Pradi Batam Bapak Mustari, dan tentunya terus saksikan konten-konten kami menghadirkan tokoh-tokoh yang ada di Batam yang memberikan inspirasi dan juga edukasi. Saya Bedi Prabu bersama dengan tim undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita.